Hah? PS2 sempat dikira teknologi rakitan teroris? Emang bener? Yuk simak video ini sampai habis karena kali ini kita akan membahas mengenai 10 fakta-fakta unik tentang konsol game terbaik sepanjang masa, PS2. Bersama saya Gangsar, let's go! Siapa sih yang tidak tahu konsol buatan Sony PlayStation 2? Sepertinya tidak ada ya. PS2 merupakan konsol yang digadang-gadang sebagai konsol terbaik sepanjang masa karena penuh dengan kenangan atas dasar hal-hal menarik di dalamnya, seperti game-gamenya yang seru, suasana rental yang ramai, sampai cheat-cheatnya yang bertebaran. Dan sampai saat ini pun PS2 tetap ramai diminati. Tetapi dibalik itu semua, kamu mungkin belum tahu kalau ada fakta-fakta menakjubkan yang unik dan aneh tentang PS2 ini. Nah, kali ini saya sudah merangkum 10 fakta tentang PS2 yang akan membuatmu tercengang. Fakta unik dari PS2 yang pertama adalah umur. Kamu mungkin sudah lupa atau bahkan belum tahu kalau PS2 ini pertama kali diumumkan pada tahun 1999, 1 tahun setelah krisis moneter di Indonesia, tahun sebelum milenium, dan tahun di mana presiden kita masih Pak B.J. Habibie. Dan jika dihitung sampai saat ini, maka PS2 umurnya sudah 24 tahun. Jika diibaratkan manusia, maka orang tersebut sudah lulus kuliah, mungkin juga sudah lulus S2, dan sudah mulai memasuki dunia kerja. 24 tahun untuk sebuah mesin yang sampai saat ini masih banyak diminati oleh para gamer dan game-gamenya masih worth it dan playable adalah sebuah anomali, dimana tidak semua konsol bisa berada di dalam kondisi serupa. Siapa yang sampai saat ini masih bermain game PS1 seperti Pepsi Man dan Crash Team Racing? Pasti sangat sedikit dan tentunya banyak dikeluhkan karena grafiknya burik. Tetapi hampir semua game-game PS2 yang familiar masih banyak bertebaran di YouTube. Gameplaynya dimainkan oleh YouTuber-YouTuber gaming karena masih asik dan kualitas grafiknya long lasting. Bahkan secanggih-canggihnya smartphone zaman sekarang, kualitas grafiknya belum bisa menyaingi game PS2 seperti Need for Speed Most Wanted, Def Jam, Black, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, umur yang sudah seperempat abad tetapi masih eksis sampai saat ini bisa dijadikan sebagai salah satu fakta unik dari PS2. Fakta berikutnya adalah tentang desain fisik dari PS2 itu sendiri. Mungkin kalian semua yang punya PS2 pada saat dimainkan memposisikannya secara horizontal. Tetapi ada klaim yang menyatakan bahwa memposisikan PS2 secara vertikal akan membuatnya lebih awet karena sirkulasi udaranya berlangsung dengan baik walaupun agak aneh dalam proses memasukkan kaset gamenya. Tetapi tahu nggak sih saat memposisikan PS2 ini secara vertikal membuat bentuknya mirip sekali dengan desain CPU komputer dari Atari bernama Falcon Microbox 030/040, mulai dari siluet sampai bentuk garis-garisnya. Usut punya usut, Sony memang sengaja meniru karena terinspirasi dari produk Atari tersebut. Karena Falcon Microbox gagal dirilis pada tahun 1993 dan sampai sekarang status desainnya masih prototype. Tetapi Sony masih mengedepankan rasa sopan dan santun dengan menyebutkan nama Atari dalam hak paten desain PS2. Pada tahun 99 sampai 2000-an, bermain game secara online masih sangat awam untuk sebagian orang. Tetapi Sony sangat berambisius untuk menghadirkan sistem online di PS2. Berkat terobosan itu, pemain bisa menggunakan sistem online di PS2 untuk mendownload game digital dan bermain game multiplayer secara online dengan banyak player di luar sana yang memiliki koneksi internet. Beberapa game yang mendukung fitur online di PS2 antara lain seperti Call of Duty, Delta Force Black Hawk Down, Final Fantasy 11, Gran Turismo 4, Resident Evil Outbreak, dan masih banyak lagi. Untuk bisa menikmati fitur online ini, kita harus memasang adapter ke PS2 kita supaya memiliki lubang slot Ethernet untuk kabelan. Tetapi Sony PlayStation 2 bukanlah konsol pertama yang memiliki sistem online pada masanya, melainkan Sony sendiri terinspirasi dari kesuksesan konsol Dreamcast milik Sega yang lebih dulu menghadirkan sistem online. Berkat fitur online yang hadir di PS2, tentu banyak hal yang bisa diakses para penggunanya dan membuat fungsi multimedianya menjadi makin luas. PS2 tidak hanya bisa membaca kaset untuk permainan. Pada tahun 2006, ada kaset khusus yang diperuntukkan untuk menonton film secara streaming dengan internet, yaitu kaset Netflix. Ya, kamu tidak salah dengar. Jangan berpikir kalau masa itu belum ada Netflix ya, karena Netflix sendiri sudah ada sejak tahun 1997. Dengan adanya kaset Netflix tersebut, banyak orang bisa menonton berbagai macam film-film di Netflix secara streaming dengan koneksi internet di PS2. Namun sayangnya, layanan kaset Netflix ini hanya berlaku di regional tertentu saja seperti di negara Brasil.
Di hari pertama peluncurannya, PS2 berhasil meraup keuntungan sebanyak 250 juta dolar atau setara dengan 3,56 triliun rupiah berdasarkan nilai mata uang sekarang. Ingat, ini diraih dalam waktu sehari ya teman-teman. Kita tidak membahas pendapatan sepanjang masanya. Hal ini mengalahkan pendapatan konsol terlaris sebelumnya yaitu Dreamcast dari Sega yang berhasil meraup keuntungan sebesar 97 dolar atau setara dengan 1,38 triliun rupiah di hari pertama perilisan. Selama 13 tahun masa perilisan dan produksi, PS2 berhenti diproduksi tepat 1 minggu sebelum perilisan PS4. Unit PS2 yang berhasil Sony jual adalah sebanyak 158,7 juta unit dan berhasil mengalahkan Nintendo DS sebagai konsol portable dengan penjualan unit terbanyak sebelumnya. PS2 juga mencatat rekor sebagai konsol dengan penjualan unit terbanyak di dunia. PS2 sempat banyak mendapat larangan pemerintah dunia karena kontroversinya. Banyak yang menyatakan kalau teknologi di dalam PS2 terlalu canggih sehingga dikhawatirkan dijadikan sebagai alat bantu bagi teroris. Alhasil, berkat kontroversi ini, pendistribusian unit PS2 dari Jepang ke negara-negara luar menjadi terhambat, terutama dilarangnya PS2 memasuki negara-negara Asia Timur Tengah seperti Irak, Iran, dan Libya. Selain itu, PS2 juga dilarang untuk masuk ke Korea Utara karena diawasi langsung oleh perusahaan Foreign Exchange dan Trade Control Law Amerika Serikat. Kantor berita dunia seperti CNN, NBC, dan BBC sempat membuat geger dunia karena beritanya yang menyatakan jika Saddam Hussein, presiden Irak kala itu, mengkoleksi ribuan unit PS2 untuk digunakan sebagai senjata militer. Akibatnya proses ekspor PS2 dari Jepang banyak diprotes dunia. Fakta unik nomor 7 dari PS2 adalah menjadi konsol dengan rilisan game terbanyak sepanjang sejarah, yakni 4 ribuan judul game telah diterbitkan developer sepanjang tahun 2000 sampai 2013 dan terjual sebanyak 1,5 miliar kopi, belum termasuk game-game bajakannya. Game terakhir yang rilis untuk PS2 adalah PES 2014. Game ini bahkan rilis setelah masa produksi PS2 dihentikan. Bayangkan, PS3 saja terkenal dengan PES 2013-nya, tetapi di PS2 masih support untuk bermain versi terbarunya, yakni PES 2014. Lalu untuk game terlaris sepanjang masa di konsol PS2 tidak lain dan tidak bukan adalah GTA San Andreas yang berhasil terjual sebanyak 17,33 juta kopi. Hayo, dari sekian banyak game-game di PS2, manakah game favoritmu sepanjang masa? Kalau saya sih Downhill Domination ya. Saking berkesannya PS2 untuk banyak orang di dunia, kegilaan pernah terjadi kepada seorang pria asal Inggris bernama Dan Holmes pada tahun 2002. Holmes sangat mencintai bermain PS2 dan ia sudah menghabiskan uang sebanyak 7.000 pound sterling untuk membeli game-game di PS2. Karena obsesinya yang berlebihan terhadap PS2, ia sampai-sampai mengganti namanya secara legal menjadi Mr. PlayStation 2. Orang luar memang niat banget ya kalau sudah jatuh cinta kepada sesuatu. Namun sayangnya ia telah lama menghilang dari pemberitaan dan kita tidak tahu bagaimana nasibnya kini. Apakah menyesal telah mengganti nama atau malah sudah berganti nama lagi menjadi Mr. PS5? Adakah dari kalian yang ingin mengikuti jejaknya? Fakta menarik nomor 2 dari konsol PS2 adalah logonya. Logo PS2 menggunakan jenis Worldmark dengan warna gradasi biru muda ke biru tua. Menurut desainer logo Sony yang bernama Teiyu Goto, ia memilih warna tersebut sebagai perwakilan warna bumi dan langit. Ia berharap PS2 bisa sukses terkenal di seluruh penjuru dunia. Lalu jika kita perhatikan, semua logo konsol PlayStation Sony sejak era PS1 sampai PS5, logo yang digunakan mirip semua. Ini memang sudah diinginkan Sony dari dulu, karena mereka ingin semua konsol-konsolnya mudah diingat, dikenang, dan membekas di hati para pemainnya. Sony tidak mempunyai peraturan khusus tentang bagaimana cara kita menaruh PS2. Bisa diletakkan secara horizontal maupun vertikal. Tetapi kebanyakan di Indonesia, player lebih suka meletakkan PS2 dengan cara horizontal karena lebih aman supaya tidak mudah terjatuh. Tetapi jika kamu ingin memposisikannya secara vertikal pun tidak masalah. Misal jika kamu hanya memiliki space yang sempit di mejamu. Untuk mendukung hal tersebut, ternyata Sony sudah menyiapkan sesuatu yang rahasia dan jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu logo PlayStation yang berada di bagian depan PS2 bisa diputar 90, 180, bahkan 360 derajat untuk menyesuaikan dengan pemposisian PS2 itu sendiri. Wow, detail sekali Sony ini ya. Dan sampailah kita di fakta unik terakhir dari PS2. Kali ini adalah fakta mengenai menara bar di startup screen atau intro saat kamu menyalakan PS2. Kamu pasti tidak akan lupa dengan momen ini karena bisa membuat deg-degan. Jika kaset PS2mu bisa terbaca dengan baik, setelah melewati startup screen ini akan langsung menuju game. Tetapi jika kaset tidak dapat terbaca oleh sistem, maka yang akan terjadi adalah kita akan dibawa mental ke langit. Tetapi hal itu hanya bisa dirasakan oleh pengguna PS2 yang original ya. Karena di PS2 harddisk seperti di Indonesia, memakai
memakai menu dari sistem operasi Matrix. Ternyata bentuk menara bar yang ditampilkan selalu berbeda pada setiap waktu dan pada setiap PS juga loh, dan bukan tanpa alasan. Maksud dari menara bar itu adalah berapa jumlah game yang sedang kita save di kartu memori. Jika ada banyak game yang sedang kita mainkan, maka jumlah barnya akan semakin banyak juga, dan mewakilkan semua game-game yang sedang kita mainkan. Lalu untuk tinggi masing-masing bar juga punya arti. Semakin tinggi bar mengartikan save progress permainan kita sudah jauh. Jika barnya pendek, berarti kita baru memainkan gamenya sebentar saja. Wow, lagi-lagi sedetail itu ya Sony membuat sistemnya. Kamu mungkin sering tidak sadar dan tidak peduli tentang hal itu. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 10 fakta unik dan menarik tentang PS2 yang mungkin kamu belum ketahui. Mana fakta yang membuatmu kaget? Atau jika kamu punya fakta-fakta lain tentang PS2, juga bisa tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa jadi informasi tambahan buat para penonton yang lain dan jadi bahan diskusi bareng-bareng. PS2 akan selalu menjadi konsol terbaik sepanjang masa yang penuh kenangan. Oh iya, tonton juga video saya lainnya tentang pengenalan semua komponen, aksesoris, dan kabel-kabel di konsol PS3 supaya kamu bisa lebih memahami kegunaannya masing-masing, tahu berapa harganya, dan tahu bagaimana cara menghubungkan semuanya dengan baik dan benar, terutama buat kamu para gamer PS3 pemula atau yang baru ada niat untuk beli PS3 supaya tidak newbie-newbie banget. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.